Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Tak terasa ya, sudah hari Kamis saja. Berarti kita mulai belajar matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat ya nak? Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Yuk persiapkan alat tulis kalian, buku paket matematika dan alat tulis. Hari ini kita masih belajar tentang pengumpulan data KD 3.7, menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Minggu kemarin kita sudah mengenal data dan belajar tentang cara mengumpulkan data. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membaca dan menafsirkan data. Apa sih itu? Yuk, data dapat lebih mudah dibaca jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, ataupun diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data, sedangkan menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya data terendah, data terkecil. Nah, membaca data yang pertama adalah kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, di situ saya kasih contoh ya. Diketahui berat badan dalam kilogram 10 siswa kelas 5 sebagai berikut. Itu datanya sudah tertera ya. 32, 33, 33, 34 dan seterusnya. Nah, informasi yang dapat diperoleh adalah kita membaca data. Di situ kita dapat siswa dengan berat badan 31 ada 1 orang, siswa dengan berat badan 32 ada 2 orang dan seterusnya. Sedangkan informasi yang dapat diperoleh adalah atau data yang harus kita tafsirkan, misalnya berat badan siswa tertinggi adalah 37 dan terendah 31. Selisih berat badan siswa tertinggi dan terendah adalah 6 kilo. 6 kilo dari mana? Dari data tertinggi dikurang data terendah. Yang di bagian atas itu adalah kita membaca data, sedangkan informasi lain yang diperoleh ini adalah menafsirkan data. Gampang kan caranya? Kalian pasti paham dan mengerti. Yang kedua adalah membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Di situ ada tabel jumlah produk sampah beberapa kota tahun 2017. Misalnya, nama kota A, produksi sampahnya 400 ton, B 250 ton, C 100 ton, dan D 300 ton. Nah, kita disuruh membaca data dari tabel tersebut. Apa yang harus kita peroleh? Misalnya, kota A memproduksi sampah sebanyak berapa? 400 ton, kota B 250 ton, dan seterusnya. Lalu, kita juga dapat menafsirkan data dengan cara produksi sampah yang paling banyak adalah kota apa? Kalian bisa menafsirkan, bisa melihat, yaitu di kota A. Sedangkan produksi sampah yang sedikit ada di kota C. Nah, jumlah produksi sampah keempat kota tersebut sebanyak 1050 ton. Jadi, kita jumlahkan dari produksi sampah kota A sampai kota D. Gampang ya, kita membaca data yang sudah ada dan menafsirkan data yang belum ada. Ya, paham ya? Yang ketiga adalah membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Beda ya dengan bentuk tabel. Kalau diagram gambar itu pasti ada keterangannya. Misalnya, keterangan satu gambar buku itu adalah mewakilkan 2 buku. Jadi, di situ ada nama siswa dan jumlah buku. Mita terdiri dari berapa gambar buku itu? 4. Terus Bayu ada berapa itu gambarnya? Ada 2. Fitri ada berapa gambarnya? 3. Edo 1. Ajeng ada 5. Nah, dari ini kita dapat membaca data.
Mita memiliki berapa buku cerita? Nah, tadi kan di situ sudah ada keterangannya. Satu buku itu mewakili berapa? 2 buku. Gambar buku itu mewakili 2 buku. Jadi, nah di situ sudah tulis ya, 2, 2, 2, 2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti kalau punya Mita ada 8 buku cerita. Ya, terus selanjutnya kita akan membaca data punya siapa? Punya siapa itu? Di situ ya. Ingat ya, punya Mita itu kita 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. Jadi, kalau di dalam diagram gambar ada nama siswanya dan jumlah bukunya. Jadi, dalam diagram gambar yang sebelahnya itu sebuah buku itu mewakilkan 2 buku. Lalu Bayu memiliki berapa buku? 4 buku. Fitri 6 buku, Edo memiliki 2 buku, Ajem memiliki 10 buku. Gampang ya, tinggal dikali-kalikan saja. Lalu kita juga dapat menafsirkan data yang lain. Berarti di situ yang memiliki buku cerita paling banyak siapa? Ajeng. Yang memiliki buku cerita paling sedikit adalah Edo. Lalu jumlah buku cerita yang dimiliki oleh siswa kelas 5 adalah berapa? Kita jumlahkan sebanyak 30 buku. Oke, gampang ya. Gampang kalian pahami. Biasanya kalau diagram gambar itu di bawahnya pasti diberi keterangan. Paham ya? Yang selanjutnya, yang keempat adalah membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu terdiri dari garis horizontal dan garis vertikal. Nah, garis yang horizontal itu biasanya dituliskan seperti nilai, ya, terus tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Sedangkan yang vertikal itu biasanya ditulis dengan banyak siswa ataupun jumlah siswa. Nah, di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di situ kita bisa membaca dari diagram batang. Yang pertama, kita bisa membaca sebanyak 4 siswa memperoleh nilai 60. Berarti nilai 60 itu ada 4 siswa. Dan nilai 70 ada berapa siswa? Ada 7 siswa. Karena itu terletak di antara 6 dan 8 ya. Jadi 7 siswa. Lalu kita bisa membaca lagi yang mendapatkan nilai 80. Coba ya kalian lihat. Itu. Kalian lihat ya yang mendapat nilai 80. Nilai 80 ya kan? Berapa? Itu di antara 8 dan 10. Jadi ada 9 anak. Sedangkan yang mendapatkan nilai 90 itu sebanyak 10 siswa. Lalu kita juga bisa menafsirkan datanya dari diagram batang tersebut. Tadi kita sudah membacanya, lalu kita menafsirkannya, yaitu siswa kelas 5 yang paling banyak mendapat nilai 90 dan yang paling sedikit mendapat nilai 60. Ya kan? Di situ kita bisa melihat atau kita bisa menafsirkan data. Lalu jumlah siswa kelas 5 seluruhnya kita hitung tuh. 60 tadi ada berapa? 4. Yang 70 ada 7. Yang dapat nilai 80 9 anak. Yang mendapat nilai 90 ada 10 anak. Lalu kita jumlahkan, itu yang disebut dengan jumlah siswa kelas 5. Lalu selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan nilai 60 sebanyak berapa? Kamu lihat aja ya. Lalu kita akan membahas yang terakhir adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis ini bentuknya sama seperti diagram batang. Yang membedakan kalau diagram garis itu hanya kita ambil titik-titiknya saja lalu kita gabungkan atau kita tarik titik-titiknya menjadi sebuah garis. Tadi kalau diagram batang kita tulis seperti persegi panjang, tapi kalau diagram garis dengan menghubungkan titik-titiknya. Cara membacanya sama seperti pada diagram garis.
Ya, di situ kita bisa membacanya, kalian bisa lihat sendiri, lalu kita bisa menafsirkannya. Ya kan? Menafsirkan data berarti membaca data yang tidak ada pada diagram garis tersebut. Jadi kita bisa menafsirkan misalnya hasil panen tertinggi pada bulan apa, pada tahun berapa, lalu selisih panen terendah, ya kan, dengan panen tertinggi selisihnya berapa. Terus pada tahun 2017 terjadi penurunan hasil panen sebanyak 5 ton. Dari 2016 ke 2017 itu mengalami penurunan sebanyak 5 ton. Jadi diagram garis dengan diagram batang sama saja gambarnya, tapi yang membedakan adalah bentuknya. Untuk diagram lingkaran, kita akan membahasnya secara khusus minggu depan ya. Nanti di situ ada cara menghitungnya. Jangan lupa materi ditulis di buku matematika sebagai bahan belajar kalian. Alhamdulillah, terima kasih nak sudah mau mendengarkan dan melihat video ini dengan seksama. Semoga kalian paham dan tetap menjaga kesehatan ya nak. Setelah selesai belajar, berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah ucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian masih semangat dan penuh dengan antusias dalam mendengarkan atau menyimak pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih ya nak atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan dan Ustazah akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.